Kiai waktu itu tidak didengarkan cerita hati kami tentang ketidakmampuan Ibu Solehah memimpin Muslimat NU Tulang Bawang karena beliau tidak paham cara menggerakkan organisasi yang memang bergerak dengan ADART dan peluang Muslimat NU ya, yang saya yakini melalui kongres. Gak bisa sembarangan kita melakukan berorganisasi semau kita. Itu yang dalam contohnya nanti akan kita bahas bareng-bareng, karena 40-30 cabang itu yang aktif mungkin cuma beberapa orang. Ini yang kami hubungi bersama saya, sekretaris, mereka izin ke saya, dan memang selama ini mereka tidak juga difungsikan tupoksi mereka masing-masing, dan mereka membuat surat pernyataan yang bermaterai dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara organisatoris dan APH. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga ada tentang SKPAC, kemudian yang semua mau satu yang pun ibu nanti saya dipecat tanpa pleno, salah saya apa, karena tidak suka nanti saya nggak bisa berbuat apa-apa. PAC Lampung Selatan Timur dipecat semuanya tanpa pleno, ranting-ranting juga begitu, tanpa pelantikan, diganti seperti mengganti karyawan toko. Nah itu tidak benar. Saya diamkan itu, sabar kok. Udah 10 tahun perjalanan sampai 2023. Saya bilang sama Pak Yai, ini saya sudah sabar nih. Kami nggak mau lagi dipimpin oleh beliau, karena beliau juga walaupun dikasih tahu juga nggak mau dengar. Saya pernah nasihatkan saya sebagai sekretaris, saya kasih tahu ibu, nggak boleh begitu, kita nggak boleh sembarangan mengambil uang ke PAC ibu. Kita harus jelas tupoksi bendahara bagaimana, bendahara beliau tidak boleh diberikan istilahnya itu masukan. Bagaimana mau membenarkannya? Satu-satunya jalan kami menolak keras dan tidak pernah kami rapat PT. Jadi kalau ibu jangan heran tadi ada yang nggak tahu, nggak kenal satu sama lain. Itu juga Bu Titi itu nggak tahu kalau dia di pengurus cabang, karena kami nggak pernah diajak koordinasi. 40-30 pengurus cabang mungkin cuma Bu Aziza sama Bu Astuti. Pernah diundang nggak? Iya, pernah diundang kan? Rapat BC. Dan Pernah ya? kenapa dia Jangan lupa tolong disampaikan undang pernah nggak datang. Bahwasannya waktu konferensi cabang di Lekman yang di Pulau Bawang itu tidak ada yang diundang. Ya, kan tidak ada yang diundang kecuali hanya 3 orang sepertinya dulu itu Bu Nenden. Ya, jadi itu juga kiai-kiai biasanya kan kalau kita konferensi cabang itu kiai diundang. Ada yang nanya, Bu Rosa konferensi cabang ya di Lekman, nggak tahu, saya sekretaris pun tidak diberitahu. Itu yang membuat kami Lekman itu Ancak Hotel. Konferensi cabang masih konferensi cabang. Ibu bicara Tulang Bawang, ibu kan di sini bicara datang atas nama BC Tulang Iya. Bawang. Jadi tidak usah ke cabang-cabang yang lain. Iya, ini konferensi cabang tempatnya. Itu tandanya saya orang asli. Konferensi cabang. Oh, di Lekman. Masih bicara. Tanggal berapa itu? Tanggal 16 Februari ya, 2023. Berapa? Minggu ya? Oke. Terus masih ada yang disampaikan? Cabang itu yang bikin kita sedih. Pengurus cabang yang lain juga bingung. Konferensi cabang tak Bu Rosa? Ya nggak tahu tuh, saya sekretaris juga nggak dikasih tahu. Nah di dalam organisasi kita jelas. Ya ADRT sekretaris yang akan mengatakan, dan salah satunya sebagai panitia. Nah itu sudah saya laporkan di pelaporan pertama ya Bu ya. Mungkin kita nggak harus, tapi BP sudah sedang diceknya menggagalkan itu, kemudian ada lagi konferensi cabang luar biasa. Kok anehnya juga salah lagi. Kami lihat tidak sesuai dengan ADART dan Poang Muslimat NU lagi. Coba dicek lagi laporan saya yang kedua di sini nanti. Udah nggak usah sekarang bicaranya sesuai hati nurani. Iya, jadi sebenarnya hati nurani kami satu. Kami pengen punya pemimpin yang baru. Ini pesan-pesan dari seluruh yang memang mengerti tentang berorganisasi, para kiai, para ustadz, asatidz, para bano, para muslimat, para PAC yang memang paham. Nah, tapi nanti silakan. Begitupun kami sebagai pengurus cabang. Nah, jadi sebenarnya bukan kami nggak suka sama Ibu Solehah, bukan.
Secara pribadi saya sayang sama beliau, tapi beliau nggak mampu, itu nggak layak, nggak bisa jadi Cemaran nama pemimpin. baik. Iya, itu bukan penilaian saya sendiri. PAC, ranting juga, ibu Ranting gimana mana saya ya? nggak bisa berbuat apa-apa. Nah kalau misalkan sesuatu yang dipimpin pada tempatnya itu namanya zolim. Saya membiarkan kondisi, bahkan ada PAC yang mengatakan itu kalau mendiamkan itu ibu kan sekretaris, ibu berhak untuk berkeras karena dalam ketua dan sekretaris itu adalah sebagai suami istri dalam organisasi. Ibu berhak, kami apalah kami. Nah, itu yang membuat saya, kenapa saya berani, karena apa? Lillahi ta'ala, karena PAC mendesak saya, terutama PAC paham berorganisasi. Itu salah satu. Jadi bukan berarti saya tidak suka sama beliau secara pribadi yang digambar-gambarkan ataupun masalah pribadi, tidak. Secara pribadi saya suka, tapi beliau kalau nggak mampu ya sudah berikan jalan, karena memang banyak yang ngerti tentang kan kasihan. Enggak, Ada aturan mainnya. Benar. Iya, Itu silakan Ibu ya terus. Iya, kami ikut aturan main. Iya, cuma di konferensi cabang juga tidak ikut aturan main, baik di konferensi di Tulang Bawang maupun di Bandar Lampung. Aturan mainan kita kan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dong. Ini jelas sebagai bahan kita, modal dasar kita sama seperti Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berorganisasi. Contohnya itu hanya sebuah analogi. Kalau misalkan seorang pemimpin sudah menyatakan sholat subuh 4 rakaat, apakah masih kita akan tetap pakai? Oke, kalau masih kentut masih bisa dia berwudu kembali. Iya Ibu, kalau kita lihat dari Enggak apa-apa, lanjut aja. Saya juga akan menilai bagaimana Ibu. Ibu bicara juga saya nilai kok. Oke, saya apa adanya. Iya. Saya mohon maaf kepada PP atas kebodohan saya dan kekurangan pengalaman saya. Mohon dibimbing, mohon diajarkan kami secara sebagai untuk sementara itu aja Bu, dari saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Solehah ingin menyampaikan sesuatu kan? Iya Ibu. Silakan Bu, dikeluarkan aja Bu, biar enak. Iya. Ini kaitan dengan PAC aja lah Bu, singkat aja. Iya. PAC yang dinyatakan tidak senang dengan saya itu ya enggak apa-apa. Akan tapi kan bukti menunjukkan konvercap yang dilekman yang dianggap tidak sah dan PW patuh dan taat dengan PP dan dilaksanakan konvercap itu suara saya dalam keadaan aklamasi menambah 1. Jadi yang 11 dulu voting, yang 11 hari ini tanpa suara saya 11. Matur sudah pun Ibu mawon saya dipun periksa. Oke, kita PP belum mau bicara apa-apa. Pokoknya ini sudah ada 2 pembicara. Nah, saya minta sekarang narasumber dari PW yang menjadi pengamat, pendamping, pengayom dan lain sebagainya. Monggo Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat yang saya banggakan Ibu Seku. Ibu Ariza, Komir, Ibu Tuti, Sekretaris Mbak Nelly, adikku yang sangat saya banggakan, juga kepada ibu-ibu yang dari Tulang Bawang, dari PW yang sangat saya cintai. Alhamdulillah. Saya tadi sudah mendengarkan apa yang diceritakan Mbak Musa, apa yang diceritakan sekilas Mbak Solehah. Mungkin kalau tadi SK-nya dibaca mulai SK 2015-2020, 2020, saya juga nanti bisa cerita. Mungkin satu tidak saya lali, Mbak Kustini ini jajaran ketua di PW.
Katanya Korwil akan, tetapi PW tidak pernah mendelegasikan Mbak Kustini untuk mendampingi, untuk datang ke PP. Kalau saya delegasikan tentu ada suratnya. Ini saya tidak pernah, saya juga tidak tahu. Saya juga kaget, kok Mbak Kustini ikut. Gitu ceritanya gitu. Nah waktu ini yang sekarang, terus waktu untuk Mbak Kustini lagi, sejarahnya kemarin waktu kita mengadakan konperlu, saya masih di jalan sama Mbak Catur, Mbak Kustini telepon, Mbak apa nyalon ketua pulang bangunan. Terus dilala kan memang di loudspeaker, terus Catur bilang ya monggo. Terus saya bilang iya nggak apa-apa nyalon, tapi harus nanti ada surat pernyataan mundur dari ketua PW. Monggo gitu. Ada itu terus sampai sekarang gandeng terus sama rombongan terus. Nah itu untuk Mbak Kustini, Mbak Kustini ya. Iya, makanya saya kaget loh Mbak Kustini untuk ke Jakarta itu. Mbak Kustini duduknya kan di PW. Maksud saya PW itu tengah-tengah gitu loh. Iya. Gitu maksud saya. Nah, tadi masalah SK 2020. Ini itu telah terjadi peristiwa besar kalau saya bilang. Malam-malam itu jam 1 malam itu Pak Kiai Ketua PCNU Pulang Bawang itu datang ke rumah saya di Pahoman. Itu intinya, ini saya menyejarahkan nanti ada alurnya. Iya. Nah, itu intinya tidak percaya sama Mbak Soleka. Saya lupa datangnya sama siapa, ada ibu-ibu juga. Sama ya, jam 1 malam. Gitu. Nah, oh enggak, cuma ibu-ibunya dua sama. Oh, saya tidak tahu. Terus karena Pak NU yang ngomong, saya bilang gini, Pak NU, ini cuma saya dengarkan, tapi tidak saya catat karena ADART kita berbeda. Walaupun Muslimat Badan Otonomnya NU, ini masalahnya sendiri-sendiri. Udah, ada itu pulang mereka. Ada itu terus jarak beberapa hari itu datang lagi ibu-ibu PAC bawa surat mosi tidak percaya. Nah, itu yang diketuai Rosan. Itu 2000 sampai Rosa ini entah ngomong apa sama Bu Matin. Bu Matin tuh diancam mau dibunuh. Gitu. Mungkin kalau ditelepon masih ingat Bu Matin walaupun keadaannya sama. Itu ceritanya. Ya pokoknya SK ini SK 15 sampai 20 teleponnya 2017. Kejadiannya 2017. Iya, ceritanya. Iya. Nah, itu setelah PAC saya kumpulkan, saya tanya satu-satu, ada apa kamu ini? Sampean itu dulu jadikan Mbak Soleha. Jangan seenak udeli, saya bilang, mentang-mentang punya hak suara, langsung nggak seneng mau diturunkan, diogrok-ogrok mau dijatuhkan. Kita ini muslimat. Akhirnya saya tanya satu-satu, pada jawab, Bu, saya ini diparani Pak NU, disuruh tanda tangan. Katanya kalau tidak mau tanda tangan, Soleka tidak bisa nyalon wakil bupati. Itu ceritanya. Jadi terus sekarang sampai tahu masalahnya mau menjatuhkan Mbak Soleka. Terus sampai gimana? Enggak Bu, saya cabut Bu. Saya nggak tahu kalau itu. Nah, semua mungkin yang hadir berapa, terus yang mungkin Bu Sopo terus yang marah itu, si marah itu saya nggak ada Bu Nyai kan? Miati, Harmiati. Ya mungkin terus. Pengurus ya Bu, jadi itu kan Ketua PAC. PAC. Ya PAC semua saya undang ke ceritanya gitu. Jadi semua mengundurkan
mencabut tuntutan mosi tidak percaya karena dia tidak tahu kalau itu isinya tanda tangan mosi tidak percaya. Ini kronologi di SK 2015-2020 yang artinya mulai sejak itu Rosa memang sudah tidak senang dengan Bu Soleta. Itu. Landilalah kok ini SK berikutnya masih dimasukkan lagi. Saya juga tidak tahu. Orang udah nggak bisa nyambung kok ya dimasukkan lagi. Ceritanya gitu. Terus maka terjadilah tidak difungsikan. Karena memang sejak SK yang pertama sudah tidak nyambung. Saya juga yang batin, yo mana bisa kerjasama kalau nggak akur itu loh. Sekretaris sama ketua kan ibaratnya suami istri loh, untuk menggerakkan roda ke organisasi. Mosi tidak percaya kan dicabut, itu bentuknya apa? Semua tidak Mosi tidak percaya sudah keluar. ya. Pencabutannya Mereka mencabut menyatakan tidak iya omongan. Waktu itu masih ada bukti satu yang waktu itu dia mereka tanda tangan semua gitu. ada notulennya kan? Ya, ada ceritanya gitu. Terus nah, ini peristiwa yang tahun SK yang pertama. Artinya memang sudah gak cocok. Kenapa masih dimasukkan lagi? Gitu. Ya seperti ini akibatnya. Gitu. Saya nggak mau itu. Gitu. Nah, terus ada pun kemarin ini saya nyangkut masalah konferensi yang tanggal 19 Februari. Kami mengadakan konferensi menurut arahan BP juga kan mulai Februari sampai Maret harus sudah selesai. Jangan lupa. Yang pertama konferensi di tulang bawah. Di konferensi itu berjalan seperti biasa, ya seperti tatanan konferensi yang mulai laporan pertanggungjawaban dan seterusnya sampailah pada demisioner 11 PAC. Terus Mbak Rosa ini di luar gedor pintu. Terus saya bilang jangan dibuka, ini selesaikan dulu. Jadi tugas saya biar saya selesaikan dulu, baru saya keluar. Gitu. Jadi satu-satu, jadi tidak ricuh gitu. Akhirnya gitu, terus ya intinya dia gak difungsikan ya dan sebagainya seperti itu. Ya, saya yang batin biar kayak ono, saya bilang ya cuma itu aja pedoman saya gitu. Nah, terus ada pengaduan bahwa SK PAC yang salah. Akhirnya ada arahan dari PP bahwa kami disuruh membenahi SK PAC di Kabupaten Tulang Bawah. Pak Sol juga sudah dengar sendiri dan langsung mereka membenahi. Ada 2 PAC yang memang SK-nya hampir habis, jadi sekalian konferensi PAC sekalian. Mengingat itu ada kesalahan di SK PAC, maka saya berpikir bahwa saya yakin konferensi yang pertama tanggal 19 Februari pastilah tidak sah karena administrasinya tidak benar walaupun sudah demisioner. Nah, akhirnya setelah selesai kami manggil lagi bahwa ayo PAC dikumpulkan, SK-nya dibagikan, terus kita mengadakan komperlu.
untuk mengantisipasi supaya tidak ada kekosongan pengurus. Jadi setelah adapun pelaksanaannya, saya pikir yang kemarin semua sudah, jadi karena ini luar biasa, jadi tinggal tata tertib pemilihan ketua dan semua sudah dibacakan tertib. Kalau saya baca aduannya Mbak Rosa, katanya membacanya cepat-cepat, oh tidak, itu tidak ada cepat-cepat. Mereka minta voting, tidak voting, tetap keluar pilihan Bu Solekah dapat 11, terus yang tidak memilih 3, yang 1 izin, masih izin, sakit, nah, ada surat izinnya. Terus kalau gini gimana? Demosi aklamasi. Terus dia aklamasi karena memang sudah hasilnya masih tetap seperti konferensi yang semula. Akhirnya ya aklamasi. Calon hanya Bu Solekah. Iya. Gitu. Ya Mbak Mustini katanya tadi mau nyalon, tapi di situ kenyataannya ya suara ke Bu Solekah, nggak ada yang ke Mbak Mustini. Gitu. Terus tadi kalau Mbak Rosa bilang PW tidak pernah ada rapor, kami 3 bulan sekali ada semua cabang-cabang itu, dan selalu kami tawarkan siapa yang bisa kami kunjungi ketempatan untuk pembinaan di PAC-nya, rantingnya, selalu gitu. Jadi kami juga keliling pembinaan administrasi ya apa gitu. Sampai kami juga usul, udah bikin buku cetak administrasi aja, jadi nanti tinggal diwarai isinya biar administrasinya bagus, sampai gitu. Kami keliling, contohnya yang kemarin Bu Mbak Ica juga pernah ke Tulang Bawang itu leadership, ya leadership gitu. Artinya tidak benar kalau tidak ada pembinaan. Kami 3 bulan sekali pasti ada pembinaan, rapat rapor, dan selalu kami tawarkan. Kami PW siap keliling, walaupun nginep ya ora apa-apa. Terus ada apa tadi? Mbak Rosa bilang dana, masalah dana. Dana itu kan kalau nggak salah di ADART memang ada iuran ya. Itu anggota 2.000 per bulan. Ya. Nah itu kan memang artinya dana itu untuk sah untuk kegiatan organisasi. Nah, kemarin itu pas pembagian SK yang ditandatangani Mbak Rosa, PAC itu dilalah yang 3 itu nggak keprint. Dilalah 3 itu nggak keprint, dicariin loh, kok nggak keprint gitu. Akhirnya ya yang namanya ngeprint itu ya deket sama Unila ya antri gitu. Akhirnya Mbak Rosanya sudah pulang, yang 3 belum ditandatangani. Dititipan Bu Fasihatun Ajiah. Nah, terus akan tetapi sekretaris 3 kan ada, jadi akhirnya ya ditandatangani oleh Mbak Aziza. Itu artinya insya Allah sudah sah. Menurut pendapat kami PW. Nah, saya nanti ya mohon arahan dari PP, apakah itu yang kami lakukan sudah benar, apa masih kurang, kami mohon arahan. Adapun saya baca-baca yang Mbak Rosa tentang mau apa jenis, saya ya lucu itu loh bacanya, pengen caretaker yang pengen caretaker Mbak Rosa kan, tetapi ketua caretakernya pengen dia sendiri. Ini di sini ada, jadi ya saya ketawa. Kemarin dilalah kuasa hukum saya itu main keluar akan baca gitu ya kesel ceritanya gitu. Kayaknya sepaham kami itu masalah di Tulang Bawang, mungkin apa dendam pribadi apa gimana saya juga tidak tahu. Kalau untuk Mbak Solekah pimpin Tulang Bawang, kenyataannya 11 PAC pada senang gitu.
sampai dari berapa PAC? 15 PAC. 11 pada senang. Iya. 4 yang Iya. dalam tanda kutip. Iya, itu. Jadi monggo PP menilai untuk masalah pulang tahun. Kiranya dari saya cukup sekian, nanti kita bisa tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kembali kepada Sekum dan Ketua Periodik, apakah ada ibu-ibu selain narasumber yang sudah bicara ya, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Bu Kustini, oh ini Ibu, silakan Ibu siapa Bu? Ibu Wijiati. Wijiati. Saya menanggapi Tunggu dulu, Ibu ya. Wijiati, Ya. posisinya sebagai apa? tenaga kerja. Oh, bidang tenaga kerja. Oke. Dan saya termasuk sesepuh yang dituakan di sana Bu. Begini Bu, saya menganggap Bu Sri masalah buatan Bu Sri ini dalam kesini itu sebenarnya kami yang mengajak, pertama menanggapi orang Bu Sri yang kedua. Yang kedua menanggapi Ibu Hatuan Bu Sri masalah waktu di laporan Pak Yai diminta Pak di Bandar Lampung menyatakan PAT tetap itu sebenarnya Bu itu sebelum itu sudah di skenario sama Bu Haja Solehah, saya saksinya, dan saya katakan kepada mereka PAC itu bahwasanya kita tuntaskan sampai ke akhir. Soalnya kita malu PT Tulang Bawang dengan PT di luar Kalimantan kayak di Lampung Timur semua malu kita. Ngapa sih jabatan ini diperebutkan? Biarlah dia sampai akhir jabatannya. Baru kita kalau nggak senang nanti kita berhentikan. Nggak usah dipilih. Aku gitu ngomong sampai saya Bu keliling tanda tangan kepada orang-orang nggak usah cabut tanda tangan, mau cabut tanda itu sebenarnya saya yang bela sampai 3 kali saya yang bela dulu. Kemudian kenapa saya nggak suka kalau Bu Solehah ditalonkan kembali, nggak suka sama sekali. Saya juga dapat amanat dari para tokoh kiai di kita saya dan masyarakat sekitar saya di Kecamatan Bandar Lampung memang semua pada nggak suka pada beliau, nggak suka sama Bu Solehah karena beliau tidak sesuai dengan ADRT Muslimah. Koordinasi nggak sesuai, semuanya nggak sesuai. Dia itu Bu, pokoknya menurut amanah dari Bapak Ibu, Pak Ibu. Kemudian ibu-ibu, saya yang berarti ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf saya orangnya emosian ya Bu. Menanggapi yang apa tadi masalah Ibu Sri ya Bu, mohon maaf sekali. Memang kami ketua bidang itu waktu komentar nggak pernah disenggol Bu. Harusnya kan kalau pemercak itu harus ada undangan ke kami ke bidang-bidang ini. Sama sekali yang ada di itu hanya Bu Waseton Ajijah, Mbak Astuti, sama Bu Nende. Yang lainnya nggak ada yang dihubungi saja, bengong Bu. Cuman waktu itu saya kan repot, jadi nggak bisa hadir demo. Pikir saya tua demo apa? Kata saya gitu kan, nggak apa. Makanya itu tak anggap tidak sah karena kami pengurus bidang yang rendah ini kok nggak diberitahu sama sekali. Itu udah melanggar undang-undang ADRT. Undang-undang dari mana? Undang-undang dari mana? Untuk itu saya mohon sekali agar PC Tulang Bawang dibenahi kembali. Tapi kami warga Kecamatan Bandar Lampung dan para pengurus yang lain yang mendapat syarat tidak suka dengan kebunan beliau yang dia sewenang-wenang kayak bendara nggak dipusikan dan sebagainya, nggak dipusikan tapi nggak dipusikan. Masa semuanya nggak pernah dianggap. Terus saya kalau usul nggak pernah dianggap, diremehkan sama beliau. Ibu periode 2015 sampai 2020. yang periode ini kan ya.
Saya mohon maaf sekali kepada Ibu PW maupun Ibu Pecek karena beliau sesungguhnya saya bela ketika usaha demo, saya berani korban bensin panas-panas, orang tua sponsoran dari rumah ke rumah yang demo itu Bu, tak datangi, tolong cabut penetapanmu, tolong kata saya, kita demi nama baik Muslimat Kabupaten Pulang Bawang. Biarlah sampai periode akhir. Demikian Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ya Bu, bagus, bijaksana. Biarkan Bu Solihah sampai periode akhir 2023. Nah nanti bagaimana kata konverwilnya, yang convert cabang convert yang milihnya Masuk saya tadi Bu. 20 ya ini ya kan? Ya, ini habis. Kan nanti kan dulu yang milih nanti ancap-ancapnya. Kalau emang ancapnya tidak milih ya monggo. Kalau milih lagi ya nggak apa-apa toh, kan gitu. Ya, silakan. Ini ada lagi ingin menyampaikan? Bu Sidi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati jajaran pimpinan PP Muslimat Nahdlatul Ulama, yang saya banggakan Ibu jajaran pimpinan wilayah dan Ibu Muslimat se-Kabupaten Pulang Bawang. Mohon maaf saya singkat padat dan jelas karena saya juga kebetulan kurang sehat Ibu. Saya bukan mencari pembenaran tapi saya akan klarifikasi karena sifatnya saat ini diminta tabayun untuk islah. Terima kasih sekali dari pihak PP mau untuk mengklarifikasi carut marutnya. Maaf saya katakan carut marut karena ketika saya telepon Mbak Indah terus dilanjutkan, maaf saya lupa namanya, dilanjutkan Mbak Ica, tulang bawang lagi saya mendengar di sana. Maaf Mbak Ica, saya fokus diri yang waktu itu chat dengan jenengan. Betul yang disampaikan Ibu Ketua Wilayah Mbak Sri, beliau atau wilayah tidak pernah mendelegasikan saya, tetapi karena ini maaf sekali lagi saya hanya flashback, mereka itu mengajak saya, ya saya tahu benar atau salah, karena mereka merasa iki lho sing maaf ya 2 periode PCI Muslimat Pulang Bawang saya ada hasil kerjanya pemekaran 2 kabupaten dari saya boyong Muslimat dari Lampung Utara 8 PAC, saya bentuk 24 PAC, saya bentuk lagi pemekaran 2 kabupaten Tuba Induk, Tuba Barat dan Mesuji. Setelah karena mengaturan 2 periode dilanjut Ibu Neneng 1 periode, alhamdulillah kita mendapatkan prestasi untuk kesehatan juara nasional. Tetapi ini saya tidak akan diskusikan siapapun juga, kok kepemimpinan Bu Solika ini mempecah-pecahkan kalau masalah duit. Saya jujur saya tidak pernah diberi mandat, tetapi sebelum kesini saya juga telepon Bu Sri, saya sebelum konfer capluk juga telepon beliau, Mbak Pian yang aku maju karena saya memang diminta Bu tolong turun gunung didandani kaya biyen meneh. Insya Allah Bismillah, maka saya memberanikan diri. Oke, bicara masalah keabsahan ketika arena kongresi cabang, setahu saya seyogianya itu kan peserta dari kepengurusan minimal quorum lah Bu. Tapi kalau ini cuma 4 butir atau 5 butir, maka nggak usah saya katakan lagi karena memang PP sudah menyatakan gagal atau cacat dan hukum, maka dilanjut atau diulang dengan konferensi cabang luar biasa. Ketika konferensi cabang luar biasa hasilnya seperti itu, mereka kunjungkan lagi ke tempat saya karena mereka taunya Bu Kustini itu kan sekarang jajaran wilayah. Sebelum saya soal ke pusat, saya sudah telepon Ibu Sri, sudah dianggap selesai. Unji Mbak matur nuwun. Saya telepon Mbak Ica, untuk masalah Pulang Bawang sudah diserahkan wilayah. Saya telepon Pak Vita mohon petunjuk. Bu Kus, kalau memang masih ada unek sampaikan aja ke pusat. Unji Mbak matur nuwun, mungkin kalau perlu saya
rekaman jawaban Mbak Vita seperti itu sampaikan ke pusat, maka saya memberanikan diri karena berbekalkan tangisan mereka yang memang saya juga ngerti sehari-harinya lingkungan Banjarmasin, Banjarmargo dan seputaran Banjar, seputaran Bu Solikah tinggal di Nun Sewu. Saya tidak akan mendiskreditkan Bu Solikah. Saya yang meluruskan karena ada beberapa PAC yang itu tadi nangis, tidak pernah ada yang namanya konferensi anak cabang luar biasa yang diikuti konferensi luar biasa cabang. Matur nuwun, maaf kalau saya salah. Tanpa rekomendasi Ibu Kepala Wilayah, saya mendampingi anak cucu saya. Maaf, saya anak cucu karena saya pendiri muslimat di tulang bawang zaman semono. Matur nuwun, maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bicara lagi? Mbak Rosa yang main dulu ya. Cukup satu-satu, Mbak Rosa tadi udah cukup banyak. Nanti yang lain ya. Tekan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai seksi bidang sosial organisasi. Nah, di sini saya sama beliau ini cukup dekat karena kerja sama saya sama beliau di mana setiap ada rakor saya selalu ikut, dan dari pertama sekali kepemimpinan beliau yang rakor ini cuma itu aja, sedangkan kepemimpinan kepengurusan itu ada 43 orang. Jadi yang ikut tuh paling saya, Bu Ikal, dan yang lain-lain, Bu Nenden. Nah, di sini saya mulai koreksi diri, ada apa? Biasanya kan kalau lapor itu minimal ya kita di 2/3 baru sah. Nah, terus untuk yang selanjutnya yang saya kurang nyaman dengan Bu Solah, beliau adalah ustazah saya. Ketidaktransparan beliau, baik itu masalah dana ataupun dan lain-lain. Nah, untuk kepengurusan semuanya, maaf, itu beliau semua yang menghandle. Dimana kita punya bendahara itu tidak difungsikan, termasuk sekretaris juga. Itu mungkin Ibu tahu, itu Bu Retno dari pertama kita dibentuk itu tidak pernah dicawe-cawe. Itu termasuk juga surat izin pernyataan, itu dari mulai penasehat dan yang terendah sekalipun itu mereka sejak dibentuk itu tidak pernah difungsikan atau tidak pernah diajak musyawarah. Nah, terus beliau ini selalu mengambil kebijakan sendiri tanpa mendengar dari kiri dan kanan. Nah, terus selanjutnya masalah dana itu karena kemarin secara nggak langsung itu kita pernah mendapat informasi dari Pak Yantori langsung bahwa dana itu udah cair sekian juta. Kok nggak sampai ke kita, katanya untuk bantuan PAC, sampai sekarang pun saya nggak tahu. Nah, terus untuk yang lain, untuk mungkin Ibu dari PP menilai beliau ini oke kalau di atas panggung. Cuman kita ngerasain, saya sebagai wilayah yang ditempatin beliau, Banjar Agung sendiri dan lingkungan itu maaf sekali Bu Haji, itu tidak mendukung beliau. Dari sini kita bisa baca ada apa. Seharusnya kan yang ketempatan itu dulu mendukung kita. Kalau orang luar itu oke. Nah, saat di Bandar Lampung itu kemarin itu saya kurang seret juga karena kita sebagai PAC itu sepertinya dikode aklamasi atau voting. Jadi aklamasi sebenarnya ibu-ibu PAC sendiri itu banyak yang nggak paham apa itu aklamasi dan apa itu voting. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin ibu-ibu juga kurang paham masalah gimana sepak terjang beliau. Maaf Bu, di sini saya tidak punya kepentingan. Saya nggak mau nyalon dewan, nggak mau nyalon sebagai ketua, nggak. Saya sekedar meluruskan. Nah, sekarang saya ingin tanya, apakah dibuatnya atau disepakatinya ADART itu untuk dipatuhi atau untuk dilanggar? Itu
Karena kita lihat di sini kepemimpinan beliau ini banyak sekali yang menyalahi atau melanggar dari ADART, Ibu ya. Nah, di situ kemarin kan Ibu ngomong bahwa kita harus prosedurnya gini. Nah, itu tidak dilaksanakan oleh beliau. Yang ingin saya tanyakan lagi, kok SK bisa ditandatangani oleh seksi pendidikan? Kita ini tingkat kabupaten loh, bukan tingkat desa atau RT. Oke. Nah, yang lainnya juga kan beliau sudah tidak menjabat saat kita ada konferensi di Lekman. Kok masih bisa menandatangani SK? Nah, SKPAC. Dari situ aja kita udah menilai bahwa itu nggak sesuai dengan ADART. Nah, maka itu saya mohon untuk PW juga, maaf Bu PW, di sini saya menyampaikan apa yang saya rasakan karena saya sangat dekat dengan beliau. Saya minta kebijaksanaan dari PP. Jadi di sini PP betul-betul lurus, biar kami ini bisa, kita siapa aja oke, asal sesuai menjalankan sesuai yang ada aturan di buku ADART-nya. Jadi jangan kita menyimpang. Nah, kemarin SK belum turun dan belum dilantiknya, beliau udah membentuk kepengurusan baru. Ini maaf saya orang bodoh Bu. Itu kalau sesuai dengan yang pernah saya jalani atau karena saya juga di masyarakat, mohon maaf Bu, saya juga di masyarakat. Mohon maaf saya potong. Oke. Ibu membuat SK itu tahun berapa? Bukan. Ibu Solihah. Enggak, Ibu Solihah itu membuat SK kan ibu ini kan bilang. Iya, dari dulu ibu dari bidang ini menjelaskan belum sah, kemudian udah bikin SK, ya kan? Bukan, maaf Pak Bu, bukan membuat SK, cuma menyusun struktur organisasi kepengurusan. Nah, surat resminya ini. Nah itu maaf Bu, ini kan Gimana bisa diulang lagi? Direkam loh. Jadi Dan? yang saya tangkap benar nggak nih yang saya tangkap Oke. bahwa Bu Solihah belum turun SK gitu maksudnya ya, tapi sudah menyusun kepengurusan. Bukan Sudah dulu undangan ada atas nama beliau. Sekretaris kan? Sudah berkegiatan intinya dari itu. Udah ada kegiatan dulu ke PAC gitu loh mengadakan. Kita sudah membuat surat resmi undangan rakor. Rakor udah. Belum turun SK sudah begini, tapi sudah membuat undangan rakor cabang. Musim cabang dia Jadi mengadakan tolong, rakor. maksud saya gini Bu, tolong kita baca satu-satu poin-poin dari aturan organisasi itu. Jadi maksud saya gini. Nah jadi, sebelum kita mengadakan pemilihan, ini loh yang harus kita jalani. Dan yang berhak menandatangani ini loh. Nah jadi kami yang di PAC ini nggak bodoh-bodoh amat dan tidak dibodohi. Itu Bu. Ya, udah Bu? Undangannya Sudah? Belum? Ibu ketua cabang, koordinator cabang. Ya, saya bidang. Mbak, di bidang. Di bidang. Udah Bu? Yang pintu sementara itu walaupun ada tambah nanti kita susul monggo Bu. Iya. Siapa lagi yang mau bicara bidang kesehatan. Tadi Ibu bidang apa Bu? Tadi bilang bidang organisasi. Bidang sosial budaya. Oh, sosial. bidangnya baik lali kok Ya, ya sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf Ibu ya. Saya tidak punya kepentingan juga. Maksudnya siapapun jadi pemimpin itu memang saya juga di organisasi artinya punya juga yang pernah. Memang kalau kita mengikuti ADART memang sebenarnya semuanya bisa
berjalan ya Bu ya. Ya. Artinya bersinergi dengan mau itu dengan apa kalau saya mungkin ranting ya, jadi di sini PAC ataupun Ibu pengurus ranting? Ranting. Saya PC enggak, saya maksudnya saya ikut ada organisasi. Jadi maksud saya di sini tidak punya kepentingan maksudnya, dan lagi di sini saya di sini mungkin maaf Ibu saya. Jadi Bu selama saya dilantik memang iya, saya mungkin kepengurusan itu saya atau mungkin saya undangan nggak nyampe ke saya atau gimana, memang saya tidak pernah artinya itu berkecimpung ya Bu ya. Jadi saya selama Bu Haja Soleha ini memimpin, saya tidak pernah maksudnya memang hadir duduk gitu kan. Mungkin karena memang saya kan bidang kesehatan ada 3 orang, saya yang kedua ya, artinya yang pertama memang kawan saya sendiri karena tidak ada koordinasi mungkin dari muslimatnya atau dari mana, jadi memang saya juga tidak paham sampai ada yang seperti ini gitu kan. Nah, tapi saya sih berharap artinya yaitu tadi ya Bu ya, kita datang ke sini ingin artinya yang terbaik ya, supaya muslimat juga kan artinya membawahi banyak ya Bu ya, jadi artinya organisasi besar ya, jangan sampai kita terpecah gara-gara ya hal-hal yang mungkin yang bisa kita selesaikan kan, seperti itu ya Bu ya. Jadi saya harap ya mungkin ke depannya ya mungkin koordinasi aja kali ya gitu loh. Mungkin itu aja Bu dari saya. Koordinasinya ya. Iya, koordinasi sampai maaf ya Bu ya. Dengan Bu Haja Soleha saya sampai waktu pelantikan memang saya juga tidak hadir ya. Pelantikan aja. Iya, karena waktu itu sampai karena waktu pelantikannya pertama itu nggak dikoordinir, tahu-tahu nama saya dipanggil gitu loh Bu. Nah kan, iya. Tapi saya hadir di situ, cuman memang waktu saya nggak datang. Terus selanjutnya kan saya kalau memang saya itu ada di SK, harusnya saya juga mungkin dilibatkan gitu ya kan, ada kegiatan yang di bidang kesehatan gitu. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya sendiri mungkin fakir ya, ilmu organisasi, artinya masih belajar juga. Jadi saya mungkin itu aja ya Bu ya, saya kira mungkin Siapa lagi? Nanti Bu. Siapa tahu masih ada lagi. ya mungkin itu aja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Saya sebagai penasehat boleh bicara? Boleh, silakan. Boleh, Mbak Neneng. Oh, nggak absen? Tidak di absen. Oh gitu, iya, karena kita lebih pada yang dibaca apa? Iya, nggak apa-apa. Tapi saya rekam kok. Di sini silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wa haula wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Pada yang kami banggakan, kami cintai, pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama beserta jajarannya, yang alhamdulillah pada hari ini mengadakan rapat koordinasi pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkawan. Terima kasih sudah difasilitasi dengan tujuan yang baik, yaitu demi kejayaan Muslimat NU. Salam serta salam senantiasa kita curahkan ke dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya maaf, mungkin nanti apa yang saya sampaikan ya ada sedikit mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan ya. Saya penasehat di SK PC Muslimat Nahdlatul Ulama Bangkawan, baik SK yang pertama maupun SK yang kedua. Ya. Alhamdulillah di situ, karena di situ saya juga adalah sebelumnya pernah menjadi ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkawan masa periode 2010-2015. Alhamdulillah menjalankan selama 4 tahun 8 bulan menjalankan, jadi tidak sampai 5 tahun ya. Alhamdulillah tidak melebihi batas waktu masa berlakunya SK. Alhamdulillah kami menyelesaikan tugas itu walaupun dengan
ada intik-intik di akhir daripada konferensi, tetapi kami menerima. Bagi kami siapapun pemimpinnya, monggo. Alhamdulillah muslimat ada yang mengurus, ya. Tetapi yang penting turut diaturan, seiring sejalan. Dan di situ memang saya memberi keleluasaan, memberi kebebasan kepada Ibu Soleha untuk menjalankan organisasi. Dan saya istirahat saja dulu, ya, menurut versi beliau gitu. Jadi kalau saya nanti mencampurkan, kiranya nanti saya istilahnya gimana gitu kan. Karena selama ini juga ya, dan penasehat biasanya ya kalau perlu nasihat datang, kalau enggak ya sudah mungkin baik-baik saja selama 8 tahun ini. Seperti yang sudah saya katakan, saya sudah tidur nyenyak, dan waktu itu juga kondisi saya memang tidak memungkinkan untuk beraktivitas, tapi alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa kembali datang ke kantor ketemu sama PNU dengan sehat walafiat. 2 tahun setengah saya tidak bisa berjalan. Sungguh luar biasa, terharu sekali saya bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. Demi cintanya saya kepada muslimat dan ulama. Ketika akhir masa jabatan saya, memang ada sedikit ya itu tadi kritik. Monggo silakan. Mereka dulu yang mendukung beliau mati-matian, monggo. Sekarang mereka juga yang akan melengsarkan beliau. Nah, disinilah saya kemudian digugah kembali, turun gunung, bahasanya dunia persilatan kayak karun ini gimana gitu kan. Iya, saya di sini sebagai penasehat yang menengahi. Ya, kemarin saya ke PW juga Bu Martin ngomong loh, Mbak Neneng lo biyen kayaknya sampean sing didolimi karo ngomong saiki ngomong kan sing ngono piye. Nah, saya yang mengenai sebagai penasehat di situ ya ingin tahu jalan cerita ini sampai di mana. Tetapi setelah saya cermati, ya mohon maaf terus terang, waktu konferensi di Lek Manajer, ya saya sebagai dewan penasehat mungkin karena nggak dikasih tahu mungkin nggak perlu penasehat ya. Alhamdulillah dari pagi hari itu kebetulan kami sama-sama jamaah simaan, sering ketemu, tetapi memang tidak pernah membicarakan soal organisasi. Yang ngomong mungkin baik-baik saja, ya bukan andaikan tidak baik-baik saja. Kemudian dari pagi sampai zuhur kami dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu di sini tetap. Saya tidak tahu adanya konferensi, saya tidak tahu adanya huru hara, saya tidak tahu adanya usul itu. Setelah pada zuhur saya ditelepon dan begini, ini wajib saya di rumah. Tidak tahu, miris, prihatin. Kok bisa sampai seperti ini? Ada apa? Ada apa? Itu tadi malu kita dengan organisasi lain. Ini muslimat bagus, organisasi besar. Kenapa? Kita punya pedoman. Kenapa harus dibuat seperti ini? Makanya saya sekarang hadir di sini. Itu setelah dikritik mungkin ya itu kembali. Dalam masa itu alhamdulillah memang tetap bukan. Kemudian konter capluk. Karena ya mungkin mengapa mungkin merasa ada orang kembali. Karena waktu dia memang sudah dimisioner. Kemudian dari masa berlaku SK perpanjangan COVID akhir masa jabatan tahun 2022. Konferensi di Leman 19 Februari 2023. Sudah pada luasa mungkin ya itu. Jadi secara SK juga sudah tidak berlaku. Mungkin waktu di Komisi dulu, waktu di Leman sudah dimisioner. Saya buka kembali ada RT pasal 39 bab 8 di situ, apabila ada kekosongan kepemimpinan atau tidak fungsinya kepengurusan di cabang, maka dibentuklah tim parameter yang mana poin B atau C di situ terdiri dari unsur P, 2 orang unsur PP,
3 orang unsur PP. Di situ 2 orang kalau nggak salah. 2 orang unsur halaman 45, 2 orang unsur PP, 2 orang unsur PW, dan 2 orang unsur PWC. Beda ya? Bisa 2 Saya berpikir mungkin di sini titik benang merah apa benang hitamnya. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kita berpedoman ke situ. Oh, berarti ini. Oke. PP kepanjangannya harus ke PW gitu kan. Mungkin ya saya berangan-angan, seandainya waktu kontracabluk itu di handle oleh arsitektur yang mungkin PP memandatkan pada PW itu, ini ada arsitektur, ada yang netral di situ dan penandatanganan SK oleh yang netral juga, bukan yang sedang berselisih, mungkin tidak menjadi seperti ini. Menurut saya di situ. Dan karena SK 2022 sudah tidak berlaku menurut aturan ya, kalau di birokrasi mungkin harus ada PJ, harus ada PLT mungkin gitu, dan sudah dimisioner, maka semenjak itu tidak berhak lagi PC istilahnya melantik mengadakan konferensi anak cabang, yang mana saya tahu ada laporan pada tanggal 6 Agustus sebelum kontracabluk itu mengadakan konferensi anak cabang Raksa Aji dan Gedung Aji. Situ juga agak rancu pemikiran saya, tapi mau nanti dibahas gitu kan. Berarti kalau ini tidak sah juga legal, SKPAC juga legal. Nah, saya ingin tahu juga apakah di konferensi anak cabang ini apakah konferensi anak cabang ini SK ranting itu sudah turun juga? Karena secara konferensi kan kita ke bawah, tarik benar ke bawah ya. Sahnya konferensi anak cabang ranting-ranting sudah di-SK-kan atau masih baru berlaku. Itu yang mengeluarkan SK ranting kan PC ya, kalau tidak salah. PC zaman saya dulu begitu. PC yang membuat. Saya tanya apakah sudah ada ranting-ranting ini di SK-kan? Saya tanya di situ ya. Sudah di SK-kan. Maka apabila belum, harusnya ada konferensi anak cabang luar biasa sebelum konferensi luar biasa. Betul. Kedua mungkin ya kesalahan manusia tentang SK 3BAC yang sampai awal masuk di sesi kepengurusan, karena agendanya yang pertama ada penertiban SK PAC. Harus tertib berarti ini harus tertib, ini udah luar biasa gitu. Masa harus luar biasa sekali lagi? Jessica maaf agak tinggi ya. Tidak apa-apa. Sudah gitu ya. Tinggi begini ya. Itu harusnya kan ada konferensi. Nanti anak saya bangun saya itu tadi ya. Jadi agenda pertama, sesi pertama penertiban SKPAC. Sampai batas mau masuk tertib juga kesalahan manusia maklumnya. Iya, kira-kira ya bisa diminimalisir lah. Ya. Akhirnya berlangsung konferensi. Tentang hasilnya saya tidak ikut campur di situ karena saya juga tidak ada di dalamnya. Tapi sebetulnya di POM itu ada. Saya baca ya, POM itu ada. Jadi saya kembali lagi buka-buka buku kitab Pusaka Sutasoma. Ini sudah lama, maksudnya ada ART gitu kan. Di mana kalau konferensi itu dihadiri oleh peninjau dan peserta. Yeah. Di mana peninjau terdiri dari unsur penasehat dan perangkat muslimah. Di situ punya hak bicara. Yeah. Yang kedua peserta. Peserta itu adalah para ketua-ketua PAC bersama. Ketika konferensi luar biasa,
kami penasehat tidak masuk perangkat pun pimpinan tidak masuk perangkat pulang. Adalah terjadi SK belum ditandatangani sampai keluar gitu. Nah inilah yang jadi apa ya di situ. Nah kemudian SK PAC Manggala Timur ini saya berdasarkan atas penasehat ya, bukan yang memilah-milah ya. Saya telusuri ada apa. SK PAC Manggala Timur yang mana Ibu Lidiawati dipilih pada tahun 2022. Di situ tertera kalau tidak salah 7 Februari 2019. Oke, itu kesalahan saya dan tidak bisa. Tetapi paling tidak penertiban SKPAC. Jadi mohon maaf, kita sekarang belajar kembali menata aturan, menata diri. Mungkin ya inilah pelajaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus tertib, harus istilahnya teliti, karena ini nggak boleh tentang SK itu. Kenapa harus teliti dan tertib? Karena sebuah SK bisa dijadikan pengajuan untuk mengajukan anggaran ke pemerintah daerah untuk kegiatan muslimat. Mungkin segitu aja Ibu, mohon maaf atas yang tidak yang saya sampaikan. Sebagai penasehat itulah mohon nanti dipertimbangkan dengan sebaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin bicara lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, nama saya Tora Aziza, saya asisten sekretaris 2. Sekretaris 2 PC MNU Salah baca. Ya bukan dari sekretaris 2. Sekretaris 2. Saya dari asistennya. Bukan. Asisten. Salah. Yang saya hormati seluruh pengurus PP, yang kami hormati pengurus PWM Muslimat NU Lampung, kemudian pengurus PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan semuanya unek-unek dari sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi ada satu titik saya merasa ada hal yang difitnah. Yang pertama adalah seolah-olah saya membela Bu Solehah atau di belakang Bu Solehah atau yang selalu diundang oleh Bu Solehah. Jadi saya klarifikasi, mohon maaf untuk overlook, saya diundang langsung oleh Bu Catur, sekretaris. Kemudian untuk kegiatan yang di Lekman saya tidak hadir. Jadi silahkan Anda berretorika masing-masing. Jadi Anda ini yang saya perhatikan hari ini meretorika keadaan. Ini yang saya perhatikan, mohon maaf ibu-ibuku yang cantik-cantik. Jadi sejarah muslimat di Tulang Bawang itu kenapa kok jadi carut marut? Karena yang pertama tadi sudah jelas, tidak ada kesepakatan, tidak ada sehati antara sekretaris dan ketua. Dari mulai sinilah jadi muslimat itu terus saja dirongrong dan dihancurkan. Sehingga sekarang yang merongrong siapa? Adalah wilayah yang terdekat dari wilayah PC. Apa? Banjaragu, Banjarmargo. Ini yang dirongrong terus. Nah, ketika sahabat-sahabat semua bertanya, kok harusnya yang terdekat dong yang memberitahu bahwasanya ini beliau terbaik, tidak seperti itu, karena beliau-beliau ini yang lebih banyak dirongrong karena terdekat wilayahnya. Kemudian satu yang saya salut dengan Bu Retno, terima kasih Bu Retno sudah menjawab sejujur-jujurnya. Jadi beliau bukannya tidak pernah dikasih tahu, memang beliau dari awal tidak pernah hadir dan tidak tahu. Mohon dicatat untuk PP, SK, kemudian pemasukan anggota itu tugasnya siapa? Sekretaris. Otomatis itu adalah menjadi tanggung jawab sekretaris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tadi saya suruh diundang, saya tidak mau, saya tidak ada urusan karena saya tidak ada kepentingan, mohon maaf. Karena di Muslimat Tulang Bawang ini pikirannya sudah tidak cerdas lagi. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan politik dan lain-lain.
sehingga sampai PCNU-nya saja ikut serta dalam rumah tangga yang berbeda. Ini luar biasa. Ini mohon maaf ibu-ibu saya masih ingat, kata tadi dibatasi oleh PP, udah boleh menjatuhkan salah satu anggota. Jadi kalau saya masih ingat satu peristiwa ketika saya aktif di Muslimat, ada ancaman yang luar biasa. Anda ikut Muslimat keluar mengajar dari yayasan Al-Iman li Nahdlatul Ulama. Itu masih saya ingat. Korbannya bisa diseleksi sekarang. Saya, Bu Nende Nur Jamilah, kemudian Ibu Lastri. Tapi yang membuat saya heran, kenapa orang-orang yang dulu ini dizolimi oleh beliau, kok sekarang jadi berbalik? Luar biasa rayuan mautnya. Ini mohon dicatat Ibu PP. Ini rayuan maut yang luar biasa. Ibu Rosa sendiri. Nah, jadi itu saya sempat saya berantem. Nah, Setelah kontroversi. tidak, itu sebenarnya Cerita. Nah, jadi ini sebuah kisah. Ini kan kisahnya begini kok. Jadi yang lalu Muslimat MUA, Muslimat. kasih anggota bidang ya. Saya, ya betul. Saya di anggota bidang waktu itu saya aktif. Saya dengan Bu Wiji, kemudian Bu Beni, kemudian Ibu Titi. Ibu Titi ini ya Allah subhanallah masih menjaga hati. Tidak mau komentar, saya bilang Bu Titi, soal klarifikasi dong. Dulu kan kita aktif loh Muslimatan, tapi karena kita sudah pernah diacak-acak akhirnya berubah. Semua jadi pengurus PC ini luar biasa. Yang masih setia, alhamdulillah waktu itu Bu Fasih juga sempat vakum karena beliau harus merawat suaminya yang sakit, kemudian mempunyai bayi, vakum. Nah akhirnya sementara waktu itu saya. Kemudian setelah kemudian saya berkeluarga sama, saya punya balita dan seterusnya. Kemudian saya kembalikan lagi monggo Ibu Fasihatun Nasiah yang sudah anaknya sudah besar, kita aktif lagi di Muslimat. Nah seperti itu. Akhirnya beberapa dekade ini memang saya sempat vakum, saya tidak aktif di Muslimat. Dan saya aktif hari ini sama, saya jadi kayak Bu Neneng jadinya. Jadi saya kayak orang turun gunung juga akhirnya kan. Jadi saya turun gunung. Tapi karena saya melihat waktu itu, jadi tadi ada laporan ini yang saya lucu di Muslimat ini kok dibahas duit dan duit. Saya masih ingat sekali ketika kita dulu bersama, Ibu Ketua selalu mengundang bendahara, tapi bendaharanya tidak pernah hadir. Kenapa? Karena sudah diancam. Kalau Anda hadir Muslimat aktif keluar dari yayasan, karena kami ini dulu hidup kesehari-harian dari yayasan. Ibu mohon maaf, honor guru honor. Kalau kami keluar guleng nih prioknya. Jadi mempertahankan itu, ya kita ikut arus. Tapi alhamdulillah tahun 2018 karena saya diancam karena mulai aktif itu saya di tahun 2016, 17, jadi kayaknya ketua sama sekretaris ini mulai berdevelop itu 2016. 2016 sudah berdevelop. 2017 saya mulai aktif. Saya 1 tahun saya aktif. 2018 ancaman luar biasa. Sehingga saya keluar dari yayasan. Alhamdulillah saya tidak mengajar sebagai honor, saya mengajar sebagai seorang dosen. Alhamdulillah karena saya berproses. Ketika itu saya masalah cabut marunnya Muslimat luar biasa, saya lebih baik mengambil S2 daripada saya merumat orang-orang yang gak jelas. Ini mohon maaf, ibu-ibuku sayang, Bu Wiji, tolong semuanya, Bu Beni, Bu Fasihatun Nasiah, kita kembali ke fitrah kita. Jadi Bu Soleha ini mohon maaf memang ya seperti itu. Beliau ini ahli dalam mubalik iya, tapi beliau ini sebenarnya kalau begitu saya bimbing kita jalan sekarang nggak ada masalah, karena kita nggak ada kepentingan. Yang jadi masalah ini kenapa kok selalu berbeda? Karena ada kepentingan lain di balik ini, mau dikoreksi ini. Kemudian kemarin KLB itu menurut saya sudah struktural dan sudah sesuai prosedur. Kemudian ada permasalahan 3 SKPAC yang tidak terselesaikan. Ini kan tugas sekretaris. Sekretaris ngapain tidak menyelesaikan? Nah ini kan aneh, Anda melaporkan permasalahan yang Anda buat sendiri sebenarnya. Jadi Anda menampar muka Anda sendiri. Ini kan lucu. Jadi saya membaca beberapa yang dari Bu Catur itu ada laporan, jadi lucu menurut saya. Kemudian mohon maaf ya, karteker itu tidak bisa dilaksanakan. Anda lihat di bab 5, fungsi dan tugas dan fungsi pimpinan. Nah di sini ada di poin 11.
mengambil kebijakan jika terjadi kekosongan vakum kepengurusan pada tingkat PP, PW, PC, dan PCI. Ini adalah tugas PP, benar. Sebelum Caretaker mereka memberikan mandat itu kepada PW, dibuatlah konversi luar biasa. Caretaker itu Anda pelajari, ibu-ibu sayang, cintaku yang ku sayangi dan ku cintai, Masya Allah. Saya ini kok jadi tertarik begitu loh. Itu adalah di bab 8. Ada yang namanya jabatan antar waktu. Paham boten? Itu adalah pasal 38, pasal 39 itu bertaut ibuku sayang. Jabatan antar waktu apa? Jika ketua mengalami berhalangan tetap permanen cacat atau meninggal dunia, maka inilah bisa dijalankan yang namanya pasal caretaker. Cerdas dong. Jangan kita dikasih orang dipanas-panasin dikit aja. Nanti kita udah kamu tak kasih jilbab. Oh ya oke, yes. Apa ini? Kemudian saya tidak ini tidak. Mohon maaf. Kemudian yang Satu-satu terakhir. Bunda, satu-satu. Nanti dulu sabar. Kemudian di pasal tidak ada itu seumpama. Kemudian di pasal 57 Bapak Ibu yang kucintai, ini ibu-ibu yang cantik-cantik, pasal 57 itu sudah jelas. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ADART ini akan ditetapkan oleh pimpinan pusat. Maka pimpinan pusat menjadi sebuah hal yang luar biasa, bisa mengeluarkan apapun. Jadi tidak harus berpandu dengan ADART kalau memang itu kejadian yang sangat luar biasa. Dan ini demi apa? Kemaslahatan umat. Titik itu. Saya sebenarnya tidak mau, saya terus terang biasa tidak ada kebencian dengan ibu-ibu semuanya. Cuman yang saya kasih ini Masya Allah bahasa-bahasa yang direkayasa. Jadi mohon maaf karena saya adalah seorang pendidik. Jadi saya itu agak melihat ini psikologi orang yang seperti ini. Saya paham. Dan selama ini saya diam bukan kenapa, karena memang posisi kita yang tidak memungkinkan aktif di muslimah. Tapi muslimat ini dengan bersutnya bersoleha. Yang minimal apa sih? Di muslimah tuh pinginnya apa? Bertakwa sesuai amalan an-nahdiyah seperti apa? Ya mereka bisa sunat, bisa pengajian, bisa yasinan. Kita berjalan dengan aman, tidak ada masalah. Kalau masalah birokrasi yang masih salah dan seterusnya, ini kan pembinaan, ini bisa sambil berjalan. Tidak usah saling menjatuhkan. Untuk apa dijatuhkan? Gitu loh. Terus faktanya sekarang dari 15-11 yang memilih, kok masih tidak percaya, mosi tidak percaya, ya tinggal didatangkan saja PAJ. Tapi menurut saya sudah menghabiskan waktu karena sudah pernah dilakukan. Ternyata masih sama dengan orang yang sama, masalahnya ya sama, diulang lagi seperti itu. Saya terima kasih dengan nenek, cukup cermat sebagai penasehat luar biasa. Beliau ini hanya hadir, tapi dengan baik hati, tidak pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Itu saya salut. Memang harus seperti itu. Kalau yang lainnya, Masya Allah nih. Tolong, jadi mungkin itu saja, nanti ditambahkan oleh Ibu Ketua. Saya hanya meluruskan, saya difitnah yang saya hadir di Lekman, mohon maaf saya tidak hadir, jadi saya tidak tahu. Kalau di konferensi saya memang hadir karena saya mendapat undangan langsung dari Bukcatu selaku pengurus harian. Ini jadi itu saja, saya hanya meluruskan uang-uang kenapa kok selalu ketua. Jadi memang benar-benar mohon maaf, dari zaman dahulu saya lihat muslimat itu semenjak dihancurkan itu memang kepengurusan PC luar biasa, murah-marik luar biasa. Itu. Jadi andai kata pun direkatkan ancaman dari sana, andai kata direkatkannya seperti itu, makanya lebih baik saya tinggalkan, saya menyelesaikan priuk saya saja daripada saya ngurusin yang tidak jelas. Jadi itu saja, hari ini saya terpanggil, mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan ini tidak menjadi dendam semuanya. Saya salut dengan orang-orang yang tetap istiqomah dengan hatinya, tidak ada pengaruh, mohon. Jadi masih ingat, tolonglah, dulu sampai pernah dihina, pernah dihinakan dan pernah mengadu dengan saya dan pernah membalik jelek-jelekan. Tapi kok sekarang jadi pro itu saya bertanya-tanya, ini orang gimana ini? Nah, ini mohon maaf saja. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf dengan ibu-ibu, semuanya tidak mengurangi takzim saya. Semuanya saya senang karena bagi saya ibu muslimat itu mau ngaji aja saya sudah senang, mau kumpul gemeriung itu saya senang yang sudah luar biasa. Apalagi kalau hanya dihitung dengan uang itu tidak ini. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
katanya sudah semua ya bicara. Ya, Semua sudah satu-satu bicara, sudah kami kasih kesempatan, berarti sudah mewakili hati nuraninya. PC sudah menyampaikan, PW sudah menyampaikan 2 orang. Kemudian kembali kepada PP. Silakan Ibu Sekum. Oh Pak Ica dulu sebagai korwil, monggo Pak Ica. Gongnya nanti. Monggo korwil. Mungkin analisanya berbeda. Jadi ada beberapa yang saya mau klarifikasi. Misalnya bendahara itu sejak kapan tidak difungsikan? Jadi sudah dari pihak Bu Rosa juga menyatakan bendahara tidak difungsikan. Dari Bu Pak Aziza juga menyatakan bendahara sudah tidak berfungsi. Itu sejak kapan? Boleh saya enggak, Bu? Ibu kan bukan bendahara. Iya toh Bu. Ya Allah. Yang ketua yang wajib diusul Mbak. Ini pertanyaan dari PP. Yang wajib yang bertanggung jawab adalah ketua. Silakan Ibu Ketua, Salihah. Iya Bu. Terima kasih Bu PP. Untuk bendahara ada regulasinya. Bu Azizah tadi menyampaikan bahwa datang ke tempat saya diancam pada saat itu. Setelah itu juga kita sampaikan ya 2017 mereka tidak aktif datang ke tempat saya. Jangan sampai tahu ya Pak Jirat ya. Di foto aja nggak mau. Di foto aja nggak mau. Di foto bersama setelah musyawarah ada Bu Wiji. Saya sampai hari ini saya masih punya fotonya. Alhamdulillah. Maaf. Iya. Pada saat itu yang ngancam ya sama halnya dengan Azhar waktu mengajarkan yang namanya Bu Nenden itu di situ kan dia sebagai staf di sekolah tersebut. Pada saat itu. Bu Nenden. Iya. Bu Nenden itu takut untuk datang ke tempat kami itu takut. Takut dengan yang diikuti tuh pada saat itu di yayasan itu. Ada saat itu kan Pak Buat ya? Ya almarhum, sekarang ada almarhum. Tidak boleh aktif dengan kami. Maksudnya posisinya apa sama mengancam bendahara? Bukan, mengapa yang itu mengancam bendahara itu karena apa? Kenapa? Ketua yayasan. Ada hal-hal mungkin tidak senang dengan muslimat yang saya pimpin. Saya kurang tahu juga persisnya itu. Apapun bentuknya di situ ada hajatan acara juga saya tetap datang ke tempat beliau. Bahkan sampai beliau wafat saya juga baca tabarok di atas makam beliau. Pak Buat itu siapa? Pak Buat yang punya yayasan tadi yang termasuk yang melakukan ya? Bukan. Jadi Pak Buat tidak senang dengan muslimat itu. Ya itu dinyatakan seperti itu pada saat itu begitu. Yayasan apa? Al-Iman. Sekarang beliau udah almarhum. Termasuk Bu Lastri itu nangis ke rumah saya. Bu Lastri itu siapa? Bu Lastri itu pada saat itu menjadi seksi bidang pendidikan dan ngajar di situ pada saat itu. Oh, semua yang ada di yayasan itu ya. Ya, yang jadi pengurus. Yang jadi pengurus. Bu Lastri masih bisa ditanya. Bu Lastri. Ya, Bu Lastri pada saat itu nangis ke rumah. Kemudian saya tanyakan kenapa Bu? Saya dikatakan begini, langsung dimarahi di depan umum. Saya malu, bisa dikeluarkan keluar. Kemudian saya tanya, terus jenengan kan sekarang masih dalam mengajar. Terus apa pengen ngajar enggak? Ya. Maka saya teleponkan ya sekarang Rois Suriah PWNU Muslim PWNU Lampung saat ini Pak Kiai Sadiqul Amin, Pak Yai. Ini ada Bu Lastri yang sudah tidak ngajar hari ini. Beliau ada di rumah saya. Saya minta dikasih jam. Dan alhamdulillah beliau dikasih jam di situ. Ya. Kemudian Bu Fasihatul Najiah tentunya mudah-mudahan hari ini. Bendahara dulu Bu. Ya. Bendahara ada dua lagi. Iya, ini ada kaitannya Ibu. Anak Tanto dan Ibu Karyati Buldan. Bagaimana dengan kedua bendahara itu? Siapa itu? Bendahara anak lagi. Ya, Karyati Buldan mengundurkan diri Bu. Kapan? Mengundurkan diri pada saat itu begitu dibentuk kemudian dia tidak mau aktif tapi tidak bersurat. Jadi begitu saja. Oh, tidak aktif. Iya. Ketika ditanya saya nggak bersedia. Yang satu lagi? Bendahara satu lagi. Bendahara satu lagi. Yana Panto. Ya.
begitu di sana ada yang namanya rapat kencang-kencang dia langsung tidak mau. Karyati Buldan, Yana, ya kan? Adriana Bu, ada Adriana? Ada Adriana Iya. Tanto. Adriana Tanto mengundurkan diri. Mengundurkan diri begitu rapat ada rapat kencang-kencangan karena dia mungkin tidak bisa Ada dengar satu dengan lagi kencang. Ibu Karyati Buldan. Ya, Ibu Karyati Buldan. kenapa Ibu? Bukan Yana? Itu kan bendahara. Ya bendahara. Nah, kenapa nggak diaktifkan? Karena Dia mengundurkan diri Bu. dua Iya. mengundurkan diri. Di awal-awalnya mengundurkan diri. dari Sejak awal. awal. Ya pada saat itu yang tentunya yang saya perintahkan untuk mengakomodir di antara jajaran pengurus ya Ibu Rosa. Siapa yang mau dimasukkan sekretaris pada saat itu. Kalau dari Bu Rosa ada informasi nggak? Apa yang terjadi dengan Bu Adriana dan Karyati Buldan? Iya Ibu, sebenarnya kalau bicara bendahara ini saya langsung ada rekaman dari bendahara dari ini. Jadi kalau Ini punya siapa yang Ender? Bisa di bawah, Pak. Di bawah. Diulang. Enggak perlu. Di bawah. Udah nggak apa-apa Bu, dengar. Sini Kita aja. udah itu kan. Alasan Nggak masuk akal. Sumbangan 1 juta.